Warga mengatakan kalau kondisi pada saat itu istri almarhum Junai ini antara sadar dengan setengah kesurupan. Warga ini mendengar suara gaduh di rumah tersebut kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam. Suara gaduh yang berteriak seolah-olah seperti orang yang kena cekek. Setelah warga ini kembali berkali-kali menanyakan apa yang terjadi, barulah dia di sini menceritakan. Aku melihat apa yang bapakku lihat ketika almarhum suamiku gantung diri. Aku melihat ketika tali itu mulai menjerat lehernya. Aku merasakan sesak yang dirasakan oleh almarhum Bang Junai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah ini berlatar waktu terjadi di Jambi. Bang Edo yang mengirimkan kisah ini, beliau pernah tinggal di Jambi, pernah mengalami satu kejadian yang sangat mengerikan sekali di tahun 2005. Bang Edo pada saat itu baru berusia 18 tahun, beliau pernah bertemu orang yang sudah meninggal karena gantung diri. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini, kisah kiriman dari Bang Edo. Beliau pernah tinggal di Jambi, tapi di tahun 2022 sekarang, Bang Edo sudah nggak tinggal di Jambi lagi, yang mana sekarang beliau tinggal di daerah Banyulincir. Banyulincir itu sudah masuk Sumatera Selatan, tapi kalau dari Jambi, tepatnya dari kota Jambi untuk menuju Banyulincir, itu tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 3 jam lah menggunakan mobil, sampailah dari Jambi ke Banyulincir. Terima kasih untuk Bang Edo yang sudah berkenan mengirimkan satu kisah misteri yang berlatar waktu di Jambi. Bang Edo di sini menceritakan kejadian ini beliau alami di tahun 2005 yang lalu. Beliau baru berusia sekitar 18 tahun. Kedua orang tua Bang Edo ini, mereka ini salah satu pegawai di salah satu instansi pemerintahan yang mengharuskan mereka ini berpindah-pindah tempat. Di tahun 2005 itu, Bang Edo ini pindah ke salah satu daerah yang masih ada di Provinsi Jambi. Pindahlah Bang Edo dari tempat tinggal lamanya yang sudah lama sekali Bang Edo tinggal di sana, harus pindah ke satu daerah. Satu daerah yang sama sekali Bang Edo ini belum pernah menginjakkan kakinya di sana, sama sekali tidak tahu lingkungan di sana seperti apa, situasi di sana seperti apa. Bang Edo berserta keluarganya pun pindahlah, menetap di sebuah rumah yang sudah dikontrak, yang sudah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Rumah tersebut terletak di satu desa. Desanya di sini kita sebut sajalah dengan nama Desa Kembang. Di Desa Kembang, di rumah yang dikontrak sama kedua orang tua si Bang Edo ini, mereka cuma tinggal bertiga, yang mana Bang Edo ini merupakan anak sematawayang, satu-satunya anak dari keluarga tersebut.
Aktivitas yang dilakukan oleh keluarga Bang Edo. Pagi, kedua orang tuanya sudah pergi ngantor, sedangkan Bang Edo pada saat itu di usianya yang ke-18 tahun. Saya disuruh kuliah sama ibu, sama bapak, tapi saya tidak mau. Saya lebih ingin cepat-cepat kerja. Di tahun 2005, Bang Edo ini masih nganggur. Belum ada kerjaan yang cocok, belum nemulah pekerjaan yang membuat Bang Edo nyaman. Keseharian dari Bang Edo ini beliau habiskanlah waktunya di rumah, full time di rumah, nggak kemana-mana. Apalagi di Desa Kembang. Bang Edo ini baru pindah ke sana. Bang Edo belum bersosialisasi, belum mengenal pemuda-pemuda untuk diajak berteman. Sedangkan teman-teman Bang Edo ada di tempat tinggal dia yang lama. Jarak tempat tinggal yang lama dengan Desa Kembang ini lumayan jauh. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, Bang Edo males untuk pergi pulang ke tempat tinggal dia lama. Kejadian misteri yang dialami Bang Edo di tahun 2005 ketika Bang Edo baru pindah ke Desa Kembang, tepatnya terjadi kurang lebih sekitar 3 hari. Bang Edo baru pindah ke sana, terjadi di satu malam. Di malam itu, Bang Edo ini kehabisan rokok. Kurang lebih sekitar jam 9 malam. Bang Edo ini celengak-celinguk lah, melihat di luar pagar rumahnya, melihat ke kanan, sepi. Melihat ke kiri, sepi. Tapi kalau rokok ini nggak dibeli, Bang Edo ini pasti malamnya akan terasa sangat panjang sekali. Karena beliau mengatakan masa-masa mudanya Bang Edo ini insomnia. Jarang lah Bang Edo ini tidur malam. Karena Bang Edo baru pindah 3 hari di Desa Kembang. Beliau ini tidak tahu warung terdekat yang ada di dekat rumahnya. Bang Edo sama sekali tidak tahu. Jadi dia memutuskan lah keluar rumah pada malam itu. Denah lokasi atau denah rumah yang digambarkan Bang Edo di dalam cerita ini, rumah Bang Edo ini terletak di muka atau nggak terlalu jauh dari pintu gerbang masuk ke Desa Kembang. Keluar dari gapura Desa Kembang itu sudah jalan lintas Sumatera. Jarak dari rumah Bang Edo untuk sampai ke pintu gerbang gapura Desa Kembang ini jaraknya palingan sekitar ya 200 meter lah. Jadi dari rumahnya kalau dia ngejongak ke arah luar itu masih terdengar atau terlihat lah mobil-mobil lalu lalang yang melalui jalan lintas Sumatera. Awalnya di sini Bang Edo mau nyari rokok arah jalan lintas, tapi Bang Edo melihat ya, lumayan jauh. Dia bilang, mana tahu nih di dalam desa ada warung yang masih buka di jam 9 malam. Sekalian mana tahu ada pemuda-pemuda yang nongkrong, aku mau gabung, mau ikutan nongkrong, sekalian kenalan lah, sekalian bergaul. Keluarlah beliau ini dari rumah menuju ke arah sebelah kiri, arah masuk, jauh masuk ke dalam desa. Di jam 9 malam, jalan setapak di Desa Kembang, rumah warga yang lumayan padat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di jam 9 malam itu sudah terasa sangat sepi sekali. Yang mana di Desa Kembang, rumah-rumah warga yang ada di sana di sini sudah mulai bercampur. Sebagian rumah warga itu sudah rumah beton, rumah demplok, jadi nggak pakai panggung lagi seperti rumah yang ditempati sama Bang Edo. Sebagian warga-warga yang ada di Kampung Kembang, rumahnya ini masih rumah tradisional, rumah panggung. Di jam 9 malam, Bang Edo ini sudah berjalan dari rumahnya menyusuri jalan setapak Desa Kembang. Dia merasa kalau dia berjalan itu sudah lumayan jauh lah. Dia melihat ke kiri ke kanan, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah warga sudah tertutup rapat. Tidak ada suara yang terdengar lah, aktivitas di dalam rumah seperti orang ngobrol, seperti suara TV menyala. Bang Edo berpikir, oh mungkin semuanya sudah istirahat. Dan Bang Edo juga tidak menemukan orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan setapak atau orang yang lalu lalang berpapasan dengan si Bang Edo. Sama sekali tidak diketemukan Bang Edo di malam itu. Beliau pun di sini bingung, di mana lah ya toko yang ada di desa ini, di dalam desa ini. Mustahil. Kalau di dalam desa sudah berkembang, desa seperti Desa Kembang ini, mustahil lah tidak ada toko. Bang Edo di sini terus berjalan. Yang mana jalan setapak yang dilalui sama Bang Edo ini sama sekali tidak pernah dilalui sama Bang Edo. Dia tidak tahu ujung dari jalan setapak ini kemana, sama sekali tidak tahu.
Terus dia berjalan, akhirnya Bang Edo ini bertemu di perempatan Simpang 4 Jalan Setapak, yang mana kalau ke kiri Bang Edo nggak tahu kemana, kalau ke kanan Bang Edo nggak tahu kemana, kalau lurus ke depan dia juga nggak tahu kemana. Bang Edo di sini melihat ada sebuah musola. Musola itu terlihat masih setengah bangunan itu papan. Jadi setengah semi permanen, terlihat masih etnik sekali. Dan Bang Edo di sini juga melihat beduknya itu beda, kayak kentongan di pos kamling itu loh. Kentongan itu masih terlihat etnik sekali. Bang Edo sudah jarang lah melihat kalau kentongan itu masih terawat, masih digunakan di langgar-langgar desa. Bang Edo di sini sempat berhenti di perempatan jalan itu memperhatikan rumah-rumah warga yang ada di sekitar. Di perempatan jalan itu pas di dekat langgar atau musola, ini permukiman warga sudah semakin padat. Rumah sudah berdampingan. Bang Edo di sini ketika berdiri di perempatan simpang jalan itu, matanya tertuju ke salah satu rumah warga yang terletak 2 rumah selisihnya dari langgar ini. Bang Edo melihat ada aktivitas, itu ada orang, Bang Edo bilang kan. Jadi Bang Edo berpikir, nah mungkin nih kalau aku bertanya dengan orang ini, aku tahu warung yang aku cari itu di mana, atau jangan-jangan di desa ini nggak ada warung. Bang Edo pun di sini bergegas menghampiri orang yang sedang beraktivitas di bawah sebuah rumah panggung. Terletak dari langgar yang ada pas di persimpangan jalan. Dari langgar itu ada 1 rumah, 2 rumah, dan rumah ketiga itu adalah rumah panggung yang terlihat sangat tua sekali. Di bawah rumah panggung itu ada seperti gudang, dipenuhi dengan potongan-potongan kayu api. Bang Edo melihat ada seorang bapak-bapak terlihat dari belakang ya, karena bapak-bapak itu sedang ngumpulin kayu api dari bawah disusun ke atas, cuman kelihatan bagian punggungnya aja. Bang Edo di sini menggambarkan kalau tinggi dari bapak-bapak itu hampir 175 cm dengan bidang bahu yang lebar, menggunakan baju putih. Baju putihnya itu ndak terlalu putih lagi ya, kayak udah kotor lah, udah kumuh lah gitu ya. Menggunakan celana panjang hitam, tidak terlihat wajah dari bapak-bapak itu. Nah, Bang Edo di sini pelan-pelan berjalan mendekati bapak-bapak yang sedang ngumpulin kayu api. Bang Edo pas sudah berada di depan rumah panggung itu, pas sudah berada di dekat bapak-bapak yang tengah mengumpulkan kayu api. Beliau pun di sini mengucapkan salam untuk menyapa si bapak ini. Assalamualaikum Pak. Pak, maaf Pak, saya mau nanya, warung yang buka di dekat sini ada nggak Pak? Saya mau nyari rokok Pak. Pak. Orang yang disapa Bang Edo sama sekali tidak menghiraukan salam dari Bang Edo, sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Edo. Pria yang ada di hadapan Bang Edo ini terus beraktivitas. Dia ngumpulin kayu dari lantai, dari tanah, dikumpulin sama dia, dinaikin ke susunan kayu, sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Bang Edo. Tapi di sini Bang Edo sama sekali nggak marah, sama sekali nggak tersinggung karena salamnya nggak disaut sama si bapak-bapak ini. Beliau cuma berpikir, oh mungkin nggak dengar, jaraknya masih terlalu jauh. Bang Edo pun di sini mencoba untuk lebih dekat lagi dengan si bapak-bapak itu. Beliau berniat untuk mendekati si bapak, tapi baru beberapa langkah kaki Bang Edo melangkah mendekati si bapak itu, perasaan Bang Edo ini tiba-tiba berdetak nggak enak. Hatinya berkata lain. Aneh perasaanku pada malam itu. Perasaan Bang Edo ini ragu, sungkan, segan, sekaligus takut. Takut untuk mendekati bapak-bapak yang sedang ngumpulin kayu api ini. Tapi perasaan itu dilawan sama Bang Edo. Beliau terus melangkahkan kaki. Akhirnya Bang Edo ini berdiri dekat sekali dengan si bapak-bapak itu. Bang Edo ini sudah masuk di bawah rumah panggung tersebut, yang mana sekarang jarak Bang Edo dengan si bapak-bapak itu jaraknya paling sekitar 3 meter. Di sini Bang Edo lagi-lagi mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak.
Maaf Pak, ganggu. Saya orang baru di sini Pak. Saya mau nanya, di sini warung yang masih buka ada nggak Pak? Saya mau cari rokok. Lagi-lagi orang yang diajak ngobrol sama si Bang Edo ini sama sekali tidak menggubris, tidak menghiraukan apa yang diucapkan Bang Edo. Dia terus mengambil kayu dari bawah, dinaikkan ke atas. Mengambil kayu yang sudah dipotong-potong yang ada di tanah, ditaruh lagi di atas, disusun. Bang Edo menggambarkan di bawah rumah itu ada susunan kayu ya. Kayu yang sudah dipotong ukurannya sekitar 30 cm, 30 cm. Itu tumpukannya banyak sekali. Dan di bawah itu banyak yang berserakan, mungkin habis dipotong. Bang Edo di sini sekali lagi untuk yang ketiga kalinya mencoba untuk ngajak si bapak-bapak itu ngobrol. Bang Edo bertanya, Pak, maaf Pak kalau saya ganggu. Saya cuma mau nanya, ada nggak warung yang buka dekat sini? Si bapak-bapak yang sedari tadi sibuk ngangkutin kayu, tiba-tiba membalikkan badannya seolah-olah merespon ucapan dari Bang Edo. Tapi sebelum si bapak-bapak ini membalikkan badannya, bulu tengkuk dari Bang Edo ini sudah berdiri. Dia merasa bulu romanya ini berdiri seolah-olah dari belakang Bang Edo ini hembusan angin tuh dingin sekali. Gak tahu kenapa, sampai-sampai Bang Edo merasa kalau kaki Bang Edo ini nggak nginjak bumi lagi, saking kan dinginnya. Sosok bapak-bapak yang perawakannya tinggi, bidang baunya lebar, menggunakan baju putih yang sudah lusuh, perlahan membalikkan badannya. Ketika Bang Edo ini melihat wajah dari si bapak yang dari tadi diajaknya ngobrol, Bang Edo merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakan oleh Bang Edo. Apalagi ketika Bang Edo ini melihat raut wajah dari si bapak itu. Raut wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Pipinya sangat tiru sekali, dan yang lebih menakutkan lagi, lingkaran matanya itu seolah-olah cekong. Bola matanya itu seolah-olah masuk ke dalam. Ketika Bang Edo bertatapan dengan wajah bapak itu, di dalam hati Bang Edo berkata-kata, bapak ini kok nakutin sekali. Apa bapak ini marah gara-gara aku ganggu? Dari tadi aku tanyain, tapi kok wajahnya lain sekali. Ditambah lagi, si bapak itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan bapak itu tegas sampai-sampai dia mengekspresikan wajahnya dengan wajah yang menyeramkan seperti ini karena Bang Edo sudah ketakutan bukan main. Dia pun di sini sama sekali tidak berani lagi bertanya dengan si bapak, walaupun sekarang mereka sudah berhadapan dan si bapak ini juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bang Edo mulai mundur, dan ketika Bang Edo sudah berada di jalan setapak, beliau pun di sini langsung memalingkan wajahnya. Dia terus jalan lurus ke depan. Nggak tahu Bang Edo ini jalan lurus ke depan itu menuju kemana. Yang penting dia berpikir sesegera mungkin meninggalkan si bapak-bapak itu, karena Bang Edo sudah merasa ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Dia melangkahkan kakinya di gelap malam, di jam 9 malam, di jalan setapak desa itu dengan cepat sekali. Nggak tahu nih arah jalan yang dituju sama Bang Edo ini, nggak tahu dia kemana. Yang penting di jalan, dan kurang lebih sekitar udah lewat sekitar 200 meter lah Bang Edo bilang, baru dia di sini berhenti. Dia ngatur napas, dia ngos-ngosan. Bang Edo berpikir, sosok yang aku temui tadi kok aneh sekali. Satu-satunya orang yang aku temui di desa ini, di malam ini, kok sekalinya ketemu bapak-bapak dengan raut wajah yang menyeramkan. Hih, dia bilang. Karena Bang Edo ini tadi berjalan cepat, karena dia ketakutan. Sekarang dia bingung, aku sekarang di mana ya? Arah yang aku tuju ini menuju kemana? Bang Edo mau mundur ke belakang, tapi rasanya tanggung. Ya udahlah, belum terlalu larut malam juga. Jalan aja lah ke depan. Selagi jalan setapak ini masih ada, ya berarti masih bisa dilalui. Cuman itu yang dipikirkan Bang Edo. Dia terus berjalan, dan akhirnya Bang Edo melihat ada sebuah warung kecil, yang mana warung itu sudah hampir tutup. Setengah dari warung itu sudah mulai ditutup.
papannya sudah mulai disusun, Bang Edo di sini bergegas lah menuju ke warung tersebut. Setibanya di warung, dia melihat ada seorang pria parubaya yang tengah membereskan warungnya. Lekas di sini Bang Edo, "Pak, tunggu dulu Pak, jangan tutup dulu. Aku mau nyari rokok. Jual rokok nggak Pak?" "Rokok apa?" kata si bapak penjaga warung. "Aku mau beli rokok." "Ya udah, tunggu bentar ya, aku ambilin." Nah, sembari si bapak ini mengambilkan rokok yang mau dibeli sama si Bang Edo dengan nafas yang masih terengah-engah mencoba bertanya sama si bapak-bapak, "Pak, emang desa ini kalau malam, jam 9 malam kayak gini, udah lengang kayak gini Pak? Udah sepi kayak gini? Nggak ada apa Pak? Pemuda-pemuda yang nongkrong, yang ngumpul di sini?" Nah, si bapak penjaga warung sembari memberikan rokok yang dibeli sama Bang Edo bertanya, "Kamu dari mana, Nak? Kamu baru ya masuk desa ini?" Bang Edo di sini mengatakan, "Iya Pak, saya baru pindah. Baru 3 hari saya tinggal di desa ini." "Oh, pantes lah. Iya, desa tempat tinggal kita ini, ya kayak ginilah keadaannya. Mungkin berbeda dengan desa tempat tinggal kamu dulu ya. Mungkin jam 9 malam masih rame, warung masih banyak buka, pemuda-pemuda masih banyak nongkrong. Tapi di sini yo kayak ginilah keadaannya. Kalau udah malam, apalagi sudah di atas jam 9 malam, udah nggak ada aktivitas lagi. Warung saya ini pun jam 9 malam itu udah paling lama lah tutupnya." Bang Edo pun di sini bertanya sama si bapak penjaga warung, "Pak, tadi kan aku lewat Pak, lewat di perempatan jalan setapak yang ada langgar, yang langgarnya itu setengahnya papan, setengahnya batu. Aku bertemu dengan orang di sana Pak. 2 rumah dari langgar itu, ada rumah panggung yang besar, rumah panggung yang sudah tua sekali lah kelihatannya. Nah, di bawah rumah panggung itu, aku melihat ada orang yang sedang nyusun kayu api. Nah, karena kiri kanan nggak ada orang, dari aku keluar rumah sampai aku ketemu perempatan jalan itu nggak pernah aku temui orang. Aku bertanya lah Pak sama orang yang di bawah rumah panggung yang sedang beresin kayu api, mau nanya warung terdekat tuh di mana. Karena kan aku baru pindah, aku kehabisan rokok. Tapi Pak, ketika aku bertanya, aku deketin orang itu, aku merasa kok aneh. Apalagi ketika dia menatap aku Pak. Hih, serem. Wajahnya tuh Pak, mengerikan. Bapak tahu nggak siapa Pak? Bapak si penjaga warung. Ketika mendengar cerita dari Bang Edo, terlihat ekspresi wajah dari si bapak itu seketika berubah. Dan bapak penjaga warung di sini kembali bertanya dengan Bang Edo, "Rumah yang mana Nak yang kamu bilang? 2 rumah samping langgar. Rumah yang panggung yang di bawahnya banyak kayu api." "Iya Pak." "Orang yang kamu temui, ciri-cirinya gimana?" Bang Edo di sini menggambarkan seorang laki-laki, kalau saya gambarkan usianya paling sekitar 40 tahunan lah Pak. Tingginya kurang lebih sekitar 175, lebih tinggi dari saya, dan bidang baunya itu lebar sekali Pak. Terlihat kalau orang itu pekerja keras lah, pokoknya dialah yang aku temui, satu-satunya orang yang aku temui di sepanjang jalan. Kalau kamu nanya, kalau kamu mau tahu siapa orang yang kamu temui tadi, itulah pemilik dari rumah itu. Tapi kenapa Pak ya? Aku cuma nanya, aku nanya baik-baik, kok dia nggak jawab, malah ekspresi wajahnya menakutkan. Seolah-olah dia tuh marah Pak sama saya. Yaudah, dia orangnya emang kayak gitu Nak. Jangan kamu ambil hati. Yaudah, kalau kamu pulang nanti, kamu nggak usah tegur-tegur lagi. Si bapak pemilik warung ini mencoba untuk menenangkan si Edo dan menutup pembicaraan membahas tentang orang yang ditanyakan sama si Edo ini. Kalimat terakhir yang ditutup oleh si pemilik warung, "Ya udah, di jalan pulang nanti kamu jangan inget-inget lagi bapak itu. Pokoknya kalau kamu lewat rumah itu, yaudah bless, kamu lewat aja. Jangan kamu lihat-lihat kiri kanan lagi." "Memangnya kenapa Pak?" Itu aja pesan bapak. Kamu kan baru di sini. Lama-lama juga nanti kamu tahu apa alasanku ngomong kayak gitu sama kamu. Karena kamu orang baru." "Ah, bapak nakut-nakutin.
Orang yang aku temuin tadi itu wajahnya sudah menakutkan. Bapak lagi nambah cerita yang bikin aku takut. Bapak nggak nakut-nakutin kamu, nak. Bapak kan cuman berpesan. Malah kalau kamu tahu siapa yang kamu temui tadi, Bapak yakin kamu minta sama Bapak, minta anterin pulang. Kalau ndak, kamu mau nginep di warung kecil Bapak ini. Memangnya ada apa, Pak? Kok Bapak bisa ngomong kayak gitu? Bapak, si pemilik warung ini pun menceritakan satu kisah yang membuat Bang Edo enggan untuk pulang pada malam itu. Bapak, si penjaga warung, mengatakan, kamu percaya nggak, nak? Dengan makhluk halus, dengan hantu, orang yang mati penasaran. Itu kan cuma ada di TV, Pak. Nggak ada. Di dalam ajaran agama Islam juga tidak membenarkan tentang itu. Iya, nak. Bapak tidak mengajak kamu mengaji tentang agama, ndak. Bapak cuma nanya, kamu percaya nggak ada hantu atau arwah orang mati penasaran? Ndak. Aku ndak percaya, Pak. Aku juga ndak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Oh. Kalau kamu ndak pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bapak cuma mau bilang, barusan kamu mengalami satu peristiwa yang nggak kamu percaya, satu peristiwa yang kamu bilang tidak pernah kamu alami. Bang Edo di sini bingung. Apa? Orang yang kamu temui tadi itu sudah mati di tahun 1990 yang lalu. Hah? Serius, Pak? Untuk apa Bapak bohong sama kamu? Nggak ada untungnya Bapak nakut-nakutin kamu. Aku nggak percaya, Pak, dengan apa yang Bapak bilang. Ya udah, kalau kamu nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi aku cuma mau bilang, kalau orang yang kamu gambarkan bentuknya, ciri fisiknya, dia berada di bawah rumah panggung yang di bawahnya penuh dengan tumpukan kayu api, itu adalah si pemilik rumah yang sudah mati gantung diri. Dia mati bunuh diri. Setelah dia bunuh diri, 1 hari setelah dimakamkan, malamnya dia udah gentayangan, nak, di kampung ini. Mulai dari tahun 1990 sampai di tahun 2005 itu, warga desa itu sudah tidak pernah lagi berani beraktivitas di malam hari. Alasannya itu, kamu nanya sama Bapak tadi, pemuda-pemuda yang ada di sini kemana, Pak? Kok nggak nongkrong? Itu alasannya. Setiap mereka nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di rumah warga, arwah orang yang mati gantung diri itu selalu nimbrung, membuat takut pemuda-pemuda yang nongkrong. Bang Edo pun di sini mulai antara percaya dengan masih belum percaya apa yang dikatakan oleh Bapak si penjaga warung. Karena memang Bang Edo ini sebelumnya sama sekali tidak percaya dengan adanya atau dengan cerita orang kalau orang mati itu bisa jadi hantu gentayangan. Sama sekali beliau ini tidak percaya. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh si Bapak ini, mental Bang Edo ini mulai down. Jantungnya itu mulai berdebar tidak beraturan. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Keringat mulai keluar. Di sini dia meminta sama si Bapak penjaga warung ini, Pak, karena Bapak udah cerita yang mengerikan, Pak. Tolong ya, Pak, ya. Mau ndak anterin aku pulang ya, Pak? Bapak ada sepeda nggak? Ada motor nggak? Yuk, anterin aku pulang yuk, Pak. Aku takut, Pak, lewat di rumah orang yang mati gantung diri itu, Pak. Kalau ndak, ginilah, Pak. Ada nggak kira-kira jalan keluar dari desa ini untuk sampai ke jalan lintas? Biar aku jalan kaki muter nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa, Pak. Asal aku jangan lewat di tempat tadi lagi, Pak. Aku ngebayangin, Bang Edo bilang ya, dari cerita yang disampaikan si penjaga warung
dengan ingatan yang masih fresh sekali di otaknya Bang Edo ketika pertemuan dengan orang yang mati gantung diri ini, itu dikombo sama Bang Edo, digabungkan sama Bang Edo, itu menjadi satu bayangan yang sangat menakutkan sekali. Seolah-olah ketika Bang Edo ingat dengan cerita bapak si penjaga warung ini, sosok itu seolah-olah sudah ada di dalam pikiran Bang Edo. Takut setakut-takutnya, tapi bapak si pemilik warung di sini mengatakan atau mencoba untuk menenangkan Bang Edo. Ya udah, kan tadi bapak bilang bapak ndak nakut-nakutin. Dia orangnya emang kayak gitu ya, kayak gitu. Dia memang sering menampakkan wujudnya. Warga-warga yang ada di sini tuh udah nggak asing lagi lah, nak. Hampir setiap hari kami ketemu dengan penampakan itu. Tapi bapak yakin, bapak menjamin, kalau kamu bertemu ketika kamu di jalan pulang nanti, sosok itu tidak akan mengganggu kamu. Palingan dia cuma memperhatikan kamu ketika kamu lewat di depan rumahnya. Dan pesan bapak, kalau kamu lewat di depan rumahnya, kamu melihat ada dia, kamu jangan tegur, kamu jangan ucapkan salam, kamu fokus lihat ke depan, kamu jalan cepat-cepat, jangan lari. Bahaya nanti kamu jatuh. Dan satu lagi pesan bapak, nah sesampainya di rumah, kamu lekas langsung ngambil wudhu. Insya Allah sosok itu tidak akan mendatangi kamu atau ngikutin kamu sampai ke rumah Anda. Dia cuman di situ aja, menampakkan dirinya di situ, di lokasi tempat dia mati gantung diri. Kalau kamu mau pulang, pulanglah sekarang sebelum hari semakin larut. Semakin larut nanti semakin gelap, udara semakin dingin, dan bapak yakin kamu pasti akan merasa lebih takut lagi. Tapi Bang Edo di sini meminta waktu sebentar sama si bapak. Tunggu bentar ya Pak ya, kalau bapak mau beres-beres warung, silakan beres-beres. Saya numpang duduk sebentar Pak, sebatang rokok aja. Bang Edo mencoba menenangkan dirinya dengan menghisap sebatang rokok. Setelah sebatang rokok habis dihisap sama Bang Edo, di sini dia meyakinkan, meneguhkan hatinya, aku bisa, aku berani, aku harus pulang. Bang Edo di sini berjalanlah di gelapnya malam. Hari sudah hampir masuk di jam 10 malam, yang mana jalan setapak untuk menuju ke arah rumah Bang Edo ini lurus saja. Nggak ada belok kiri, belok kanan, cuman lurus saja, cuman bertemu dengan satu perempatan, yaitulah perempatan yang nggak mau dilewatin sama Bang Edo. Di perjalanan di sini, di setiap langkah kakinya, Bang Edo di sini berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia fokus terus ngelihat ke depan, nggak ngelihat ke kiri ke kanan. Sampailah di sini Bang Edo hampir sampai di perempatan jalan setapak, kurang lebih jarak sekitar 20 meter lah. Bang Edo ini sempat berhenti. Dia ngelihat ke arah rumah yang beliau ketemu orang yang mati gantung diri itu. Dia melihat, alhamdulillah, Bang Edo bilang, nggak ada, hantunya nggak ada. Bang Edo di sini gegas mempercepat langkahnya, tapi pas Bang Edo lewat di depan rumah tersebut, sosok itu tiba-tiba muncul. Yang tadinya Bang Edo melihat kalau sosok itu sibuk mindahin kayu dari lantai disusun, sekarang ketika Bang Edo pulang dari warung, sosok itu berdiri pas di pinggir jalan, pas di dekat tangga naik ke rumah panggung tersebut, dengan tangan ngelipat ke belakang. Bang Edo melihat perawakan sosok itu memang tinggi sekali, tinggi besar orangnya, dengan wajah yang kalau digambarkan sama Bang Edo memang sangat menakutkan sekali. Yang membuat Bang Edo takut itu kelopak matanya itu hitam, cekong, seolah-olah matanya itu masuk ke dalam kayak gitu. Tapi bola matanya itu, sorot matanya itu terlihat dari bola mata hitamnya itu bersinar. Itu yang membuat Bang Edo takut. Ketika Bang Edo lewat situ, ya, dia sama sekali tidak mau memperhatikan sosok yang ada di sampingnya. Dia terus berjalan dengan cepat. Karena Bang Edo ini takut setakut-takutnya. Beliau pun di sini berlari sekencang-kencangnya sampai di depan rumah. Sampai di depan rumah, dia ngos-ngosan.
Buka pagar terburu-buru, buka pintu depan terburu-buru, sampai-sampai kedua orang tuanya keluar dari kamar. Duh, kamu dari mana? Ngos-ngosan kayak gitu, ngapain kamu lari-lari malam-malam kayak gini di tengah desa? Nanti warga desa panik, marah. Kita baru tinggal di sini. Kamu jangan bikin rusuh. Bapak, ibu. Kalau bapak sama ibu mengalami apa yang Edo alamin barusan, Edo jamin bapak sama ibu nggak bakal berani pulang ke rumah. Memang kenapa, nak? Ada apa, nak? Besok lah, bu. Besok lah, pak. Edo nggak mau cerita malam ini. Besok Edo ceritain. Edo mau mandi dulu, mau wudhu. Jadi Bang Edo langsung masuk ke kamar mandi. Dia mandi, setelah mandi Bang Edo ini wudhu. Setelah wudhu, beliau pun masuk ke kamar dan tidur. Alhamdulillah, di malam itu, di malam yang mencekam itu, Bang Edo sama sekali tidak mendapat gangguan. Alhamdulillah, beliau bilang. Keesokan harinya, sebelum kedua orang tuanya berangkat, kedua orang tua Bang Edo ini yang penuh rasa penasaran dari semalam disimpannya ya, dibangunkanlah anaknya. Ditanya, memang apa yang kamu alamin tadi malam tuh apa? Beliau pun di sini menceritakan dari A sampai Z pengalaman yang dialami Bang Edo tadi malam. Respon atau tanggapan dari kedua orang tua Bang Edo, mereka mengatakan, kalau dari cerita kamu, ibu masih nggak yakin masa iya ada hantu orang yang mati gantung diri, ada hantu penasaran, masa iya dari tahun 90 sampai di tahun 2005 masih gentayangan, masa iya warga desa nggak ada inisiatif mencoba untuk menetralisir energi tersebut, ngusir sosok itu dari kampung ini, masa iya nggak ada? Entahlah, bu, Edo juga nggak tahu. Edo yang jelas tadi malam mengalami sendiri bertemu dengan hantu itu dan mendapatkan cerita langsung dari warga asli sini yang tahu persis cerita kejadian ketika beliau mati, ketika beliau ini bangkit dari kuburnya menghantui sampai hari ini. Cuman itu yang Edo tahu. Kedua orang tua Bang Edo pun di sini berpamitan, mereka kerja di pagi itu. Bang Edo ini timbul rasa penasaran karena pendapat dari kedua orang tuanya nggak percaya dengan apa yang sudah dialami Bang Edo, dengan cerita yang disampaikan Bang Edo yang bersumber dari warga setempat. Siang harinya Bang Edo ini kembali lagi ke warung rokok yang semalam dia pergi, berniat untuk menemui bapak si penjaga warung. Di siang itu kurang lebih sekitar jam 1:30 siang, Bang Edo pun keluar dari rumahnya, berniat berjalan lagi menyusuri jalan setapak untuk kembali ke warung rokok tempat beliau beli rokok tadi malam. Sesampainya Bang Edo di depan rumah orang yang mati jadi hantu, Bang Edo sempat berhenti. Beliau pengen melihat dengan jelas bentuk rumahnya itu seperti apa. Ya memang ketika pada malam itu karena gelap, rumah itu tidak ada lampu, Bang Edo nggak bisa melihat dengan jelas bentuk rumahnya kayak mana. Di siang itulah Bang Edo ini baru dapat melihat dengan jelas rumah itu rumah panggung. Tangga naik untuk ke atas itu ada di depan tempat Bang Edo mengalami kejadian yang menakutkan tadi malam itu. Pas di bawah tangga di sana, kayu-kayu yang dilihat sama Bang Edo itu ada. Kayu-kayunya memang benar-benar nyata. Bang Edo sempat melongo melihat ke atas karena pintu rumah itu terbuka. Bang Edo melongo ke atas, terlihat di dalam rumah di bagian atas itu sudah tidak ada perabotan lagi, sudah kosong dan terlihat rumah itu sudah sangat tidak terawat lagi. Beberapa bagian dari genteng itu sudah mulai runtuh, beberapa bagian dari lantai itu sudah mulai turun ke bawah, sudah lapuk, menandakan kalau rumah itu udah nggak pernah ada orang yang membersihkannya lagi. Setelah beberapa menit Bang Edo memperhatikan bentuk rumah itu, tempat kejadian Bang Edo bertemu dengan hantu tadi malam dilihat sama Bang Edo, beliau pun meninggalkan lokasi tersebut, berjalan lurus terus sampailah Bang Edo ke warung rokok tempat dia beli rokok tadi malam. Bertemu lagi lah Bang Edo dengan bapak si penjaga warung. Sesampainya di sana, bapak si penjaga warung di sini langsung negur Bang Edo duluan. Nah, kamu nak, aman nggak tadi malam?
Aman kan? Nggak ada kan yang ngikutin kamu? Iya pak, nggak ada yang ngikutin aku. Tapi waktu aku lewat, pas sekali waktu aku lewat pak, tiba-tiba sosok itu muncul pak di samping aku. Dia berdiri di pinggir jalan dengan tangannya di kebelakangin kayak gini. Itu terlihat sekali pak, bidang baung itu lebar, tegap sekali. Orangnya tinggi ya pak. Iya, orangnya tinggi besar, tambah si bapak penjaga warung. Dan di sini Bang Edo langsung mengutarakan niatnya ingin menanyakan dengan detail lagi kejadian yang dialami oleh orang yang mati bunuh diri ini. Kenapa bisa mati bunuh diri? Kok bisa gentayangannya bisa sampai puluhan tahun kayak gitu? Akhirnya Bang Edo pun di sini diceritakan dari awal kisah hidup orang yang mati bunuh diri ini sampai di mana teror-teror yang dialami oleh warga. Si bapak penjaga warung mengatakan, sebenarnya kejadian orang mati bunuh diri ini memang cukup mencekam dan banyak menimbulkan pendapat masyarakat. Kalau orang mati penasaran, mati dengan cara nggak baik kayak itu memang ya, dipercayalah itu matinya bakal gentayangan atau mati jadi hantu. Tapi kejadian yang terjadi di kampung kami ini ada sebabnya, ada penyebabnya. Si bapak itu pun mulai menceritakan dari awal kisah hidup orang yang mati bunuh diri ini. Si bapak penjaga warung menceritakan kepada Bang Edo, sosok hantu yang kamu lihat yang mati gantung diri, arwahnya gentayangan, itu bernama almarhum Junai. Beliau merupakan warga asli kampung sini, lahir di kampung ini, tapi memang keluarganya udah nggak ada lagi di kampung ini. Dia tinggal sendirian di kampung ini, menempati rumah peninggalan dari orang tuanya. Itulah rumah yang kamu lihat, rumah panggung yang di bawahnya banyak tumpukan kayu api. Itulah rumah tempat tinggal si Junai. Diceritakan Junai ini bujangan tuwo, kalau kami orang Jambi bilang. Dari mulai masa remaja sampai masuk usia 20 tahun sampai di usia yang ke-37 tahun barulah si Junai ini menikah. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang berstatus janda. Janda tidak memiliki anak. Di usia yang ke-37 tahun, Junai yang berprofesi sebagai buruh somil. Buruh somil itu adalah orang yang bekerja di tempat penggesekan kayu, karena di Jambi di zaman era 90-an itu somil-somil, pabrik-pabrik kayu itu masih banyak beroperasi. Si Junai bekerja ya, menjadi buruh atau pekerja kasar di somil tersebut. Ketika beliau masih bujangan, beliau cuma menghidupi diri sendiri dengan penghasilan bekerja menjadi buruh di somil. Ya, ini kehidupan si Junai ini berkecukupan lah. Tapi ketika sudah menikah, otomatis Junai ini harus menghidupi istrinya, yang mana istrinya si Junai ini membawa mertuanya atau bapak dari istrinya ini ikut serta tinggal bersama si Junai. Memang si Junai sama sekali tidak keberatan. Beliau orangnya ramah, orangnya baik, orangnya sopan. Kami di sini melihat sikap atau perlakuan Junai dengan bapak mertuanya yang usianya sudah hampir menginjak 80 tahun, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau jalan, bapak mertuanya itu harus nyusur dinding karena kakinya itu udah nggak kuat bertumpu lagi. Bahkan bapak mertua dari si Junai ini udah nggak bisa ngomong dengan lancar lagi, kayak apa ya, kayak stroke kayak gitulah. Nah, perlakuan Junai dengan bapak mertuanya sangat baik sekali, tapi sikap atau watak dari istrinya si Junai ini sangat berbeda, bertolak belakang dari sifatnya si Junai. Istrinya kasar, pemarah, suka nyaci-nyaci suaminya. Awal ketika menikah, setahun menikah, rumah tangga mereka masih harmonis. 2 tahun menikah, masih harmonis, dan masuklah di tahun ketiga. Tuntutan dari istrinya si Junai ini semakin hari semakin banyak. Hampir setiap hari tetangga-tetangga warga yang ada di desa ini mendengar pertengkaran dari rumahnya si Junai. Kalau istrinya ini marah-marah, mulutnya itu kasar, ngata-ngatain si Junai. Tapi
Beliau sama sekali nggak menjawab, sama sekali nggak marah balik sama istrinya. Dia sabar, selalu mencoba untuk menenangkan istrinya. Tapi istrinya ini semakin hari semakin melunjak. Tuntutannya besar sekali, seolah-olah uang yang dihasilkan sama si Junai ini itu nggak ada cukupnya. Yang namanya buruh, ini kan gajinya nggak tetap. Kalau kerjaan lagi banyak, kayu lagi banyak masuk ke sawmill, Junai ini bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi, itu hasilnya banyak. Tapi kalau kayu-kayu lagi nggak masuk, orang nggak nebang di hutan, si Junai ini dia tetap bekerja. Dia ngumpulin kayu-kayu yang nggak kepake di sawmill, itu digergajiin sama si Junai, dikumpulin. Itulah yang kamu lihat di bawah rumahnya, dikumpulin Junai untuk jadi kayu api, dijual sama si Junai. Tapi dengan upaya dan kerja dari si Junai, istrinya ini masih merasa kurang, hingga pada satu ketika terjadilah pertengkaran yang sangat hebat sekali di rumah tangganya si Junai. Pada suatu pagi, terdengar suara teriakan dari istrinya Junai. Biasalah, teriakannya itu mencaci maki suaminya. "Ah, kamu bang, badan aja yang dibesarin, kerja malas, kerja bang, cari duit, aku nih butuh duit, kita butuh duit bang, nggak selamanya bang kita tinggal di sini bang, orang-orang rumahnya sudah bagus, nggak selamanya bang kita tinggal di sini." Tapi si Junai mencoba untuk tenang, menenangkan istrinya. Terdengarlah Junai menjawab cacian makian dari istrinya. "Sabar dek, sabar. Kamu mau pindah kemana? Ini kan rumah abang, rumah kamu juga, bukan rumah siapa-siapa. Kita nggak numpang di sini. Pelan-pelan nanti rumah ini kita baikin, biar kamu nyaman tinggal di sini." "Nggak, aku nggak mau. Aku mau pergi." Ketika bilang mau pergi, bapak dari istrinya yang berusia 80 tahun ini diseret-seret sama istrinya Junai. Ayo pak, pergi kita dari sini pak." Terlihat di situ orang tua yang tubuhnya gemetar ketika berdiri ini dipaksa untuk menuruni tangga. Istrinya si Junai ini sudah membawa bungkusan, sudah membereskan barang-barangnya, sudah ditaruh di bawah. Terlihat memang istrinya Junai ini benar-benar mau meninggalkan rumah itu, mau meninggalkan Junai. Tapi ayah dari istrinya ini, walaupun dia tidak bisa berbicara, walaupun dia nggak bisa menjawab apa yang diucapkan oleh anak perempuan ini, terlihat dari sikapnya dia tidak mau meninggalkan si Junai karena dia tahu yang salah itu adalah anak perempuannya. Karena bapaknya ini nggak mau menuruni tangga itu, istrinya Junai di sini marah. "Ya udah, kalau bapak nggak mau ikut aku, tinggallah sama si pemalas itu. Aku mau pergi." Istrinya Junai pun pada pagi hari itu meninggalkan Junai, meninggalkan bapaknya, dan meninggalkan rumah itu. Nggak tahu pergi kemana. Warga-warga ramai melihat keributan itu. Setelah istrinya ini hilang dari pandangan Junai, nggak tahu pergi kemana, warga masih memperhatikan si Junai ini memperlakukan bapak mertuanya dengan lemah lembut. Bapak mertuanya yang duduk di anak tangga, anak tangga rumah tersebut ini dibopong lah sama si Junai, diajak masuk ke dalam. Setelah mereka masuk, pintu depan ditutup, seluruh jendela ditutup. Warga di sini tidak melihat aktivitas yang dilakukan Junai di dalam rumah. Dari pagi berganti siang, sama sekali tidak ada aktivitas di rumah tersebut. Dari siang mulailah masuk ke sore hari. Warga di sini juga tidak melihat Junai ini keluar rumah, tidak melihat kalau jendelanya itu dibuka. Pikiran warga di sini masih positif lah. Oh, mungkin Junai ini masih mencoba untuk menenangkan diri. Ya, karena keributan tadi pagi bikin Junai ini nggak enak lah sama warga. Terus juga pikirannya perlu ditenangkan. Warga menganggap sengaja Junai ini mengurung diri di dalam rumah. Masuk di sekitar jam 4 sore. Beberapa warga melihat kalau istrinya Junai yang tadi pagi ngamuk-ngamuk sudah pergi meninggalkan rumah itu balik lagi dia ke rumah, naik tangga depan, mencoba untuk buka pintu, tapi pintu itu terkunci.
terdengarlah dia ngetok-ngetok. Bang, Bang Junai, Pak, buka Pak, aku pulang Pak, Bang, buka pintu Bang. Tapi sama sekali tidak ada respon. Terus diketok-ketok dengan suara yang semakin keras. Itulah warga ini tahu, oh istrinya Junai pulang, alhamdulillah lah orang bilang kan. Tapi sama sekali nggak ada yang buka ya pintu depan itu. Istrinya pun turun, berjalan ke belakang, mencoba untuk masuk lewat pintu belakang. Nggak lama berselang, ketika istrinya naik dari pintu belakang, terdengar suara teriakan yang sangat histeris sekali. Bang, Bang, ya Allah Bang, tolong